Keadilan itu adanya di surga. Di dunia lu dapetnya hukum. Kita cheers dulu deh. Siap. Ini teh sama air putih ya. Betul. Biar santai daripada kalau udah jalan kasihkan ngobrol lupa minum. Lu jadi pengacara, Yoi. advokat. Nah, ya ada yang mau gue tanyain nih. Ini kan ada undang-undang yang baru rilis TPKS. tuh, TPKS. Yoi. Lu udah update belum? Gue udah baca sekilas sih, tapi belum mendalami banget. Oh. Belum dalam banget lah. Tapi menurut lu undang-undang itu bisa mencegah kekerasan seksual tuh? Mencegah. Harusnya bisa, karena sekarang poin yang diatur banyak banget. Menariknya undang-undang ini kan sekarang dibikinnya melalui perspektif korban lah bahasanya. Tapi kalau menurut gua ya, undang-undang itu harusnya bisa mencegah. Bukan udah jadi korban dulu, baru dibentengin kayak gitu. Harusnya gitu kok, cuma sekarang kan kalau gua ngeliat kan peraturan tuh kan berlapis ya, bersusun ya. Kalau untuk pencegahan lebih banyak di perda. Peraturan daerah. Yes, kita punya Perda nomor 8 tahun 2011. Itu ngatur soal perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan juga. Walaupun implementasinya agak-agak Kurang. ya gitu bisa dibilang lah. Gua ya ngomong gua. Gua takut kok ITS sekarang serem. Oh, iya. Tapi kalau perda tuh pidana juga? Perda nggak ada pidananya. Dia cuma Himbauan himbauan terus kayak ada petunjuk-petunjuk kalau lu mengalami gimana didampingi oleh siapa gitu lah. Oh. Normatif lah isinya kok. Gue baca sih kemarin kayak serem sih. Ancamannya rata-rata di atas 5 tahun kan. Terus buat polisi udah wajib nerima laporan ya? Yes. Wajib nerima laporan Nah, kekerasan. lucunya sebenarnya kalau dari zaman dulu ngelapor tuh kan hak warga negara. Betul. Polisi harusnya nggak boleh nolak. Iya. Polisi harus terima, cuma nanti dikembangin lagi kan dia ada berapa tahapan, dia penyelidikan dulu. Iya. Penyelidikan itu dia nyari tindak pidananya ada apa enggak di situ. Kalau memang ada tindak pidananya, baru naik penyidikan. Iya. Penyidikan itu berarti sudah ditemukan tindak pidana, dicari siapa tersangkanya. Betul. Nah, dari zaman dulu harusnya terima aja. Cuma bisa naik ke penyidikan apa enggak itu urusan belakangan kan. Nah, sekarang dipertegas lagi. Jadi harus diterima laporannya. Tapi itu kan ada juga ya yang ngaku-ngaku korban tuh. Iya kan, ngaku-ngaku dilecehin atau kalau ngaku-ngaku diperkosa mungkin kurang tahu ya. Tapi kan ada tuh yang ngaku-ngaku dilecehin. Itu berarti bisa jadi celah dong, undang-undang itu bisa jadi kayak, oh gue kena gini dikit, lapor. Yes. Nah itu semua kan masalah di pembuktian kok jadinya. Udah pegang minum aja. Ah siap. Itu kan masalah di pembuktian jadinya. Nah kalau bisa dibuktiin kasusnya lanjut ya. Tapi gua rasa pembuktian kasus kekerasan seksual gak segampang itulah kok buat orang bohong-bohong kayak gitu. Yes. Walaupun bisa aja sih. Ya mudah-mudahan dengan adanya undang-undang itu tidak membuat kita jadi kayak bingung ya kalau mau interaksi sama cewek gitu loh. Nah itu yang kayak apa? Aduh mau ngomong takut gitu, iya. ngomong takut gitu. Faktanya di gaulan kita banyak yang begitu ya. Bercandanya iya memang sih. Makanya mungkin kemarin kalau gue lihat sih kayaknya kenapa undang-undang ini pembahasannya lama banget di DPR? Kayaknya mungkin membatasi jangan sampai undang-undang ini terlalu gampang ngejerat juga. Iya. Walaupun ya kita mau melindungi korban secara menyeluruh lah kalau bisa kan kayak sekarang kan dari kekerasan berbasis online kalau nggak salah udah masuk juga. Online masuk juga? Kalau nggak salah masuk deh, kalau nggak salah. Jadi sekarang kayak kemarin kan sempat ramai tuh kasus yang lu sempat baca gak sih kok? Yang mana? Ada orang dilecehin di metaverse. Oh iya. Aneh banget tuh, sakit banget menurut gue sih. Lu ngelecehin di metaverse tuh apa gitu, apa tujuannya? Belum sekarang sih, kayak belum sekarang. Maksudnya mungkin nanti akan ada undang-undang yang mengatur pelecehan. Karena kan UU ITE kan juga kan tadinya kan nggak ada, terus jadinya diatur tuh di cyber. Ya mungkin nanti next step-nya ke metaverse kan. Bisa jadi. Tapi nggak sekarang sih. Tapi udah ada arah ke situ lah kayaknya. Yeah. Soalnya kemarin gue sih sempat baca katanya kekerasan berbasis gender online ada, tapi gue belum baca jelas aturannya sih. Karena lucu juga kalau ngelihat dari kayak gitu kan orang kan makin sakit berarti sekarang ya. Iya. Ngelecehin orang di metaverse tuh apa gitu, tujuannya apa gitu. Game kan, metaverse tuh maksudnya memang
Kalau sekarang sih kayak masih game sih. Kayaknya gue nggak pernah nyoba-nyoba, lu udah pernah kok? Belum, tapi kan gue lihat-lihat gitu loh. Itu kan kayak next dari internet gitu. Gaptek sih gue, di zaman gue digital ya itu kayak gue bilang cuma kalkulator sama jam tangan. Gak pernah gue ngerti-ngerti yang gitu-gitu. Iya, lu tahun berapa sih lahir? 89 gue. 89, beda dikit sama gue lah. Setahun ya, udah setahun. Iya. Nah lu kenapa mau jadi lawyer, Dit? Kalau gue jadi ceritanya dari pas gue kecil, hobi gue tuh ngelawan ortu. Jadi sama gue juga bangkang sih. gue ngejawabin nyokap, tapi maksudnya ngejawabinnya nyokap ngerasa alasan gue selalu masuk akal. Jadi nyokap, untungnya nyokap gue baik, jadi dia ngutuk gue hal yang bagus-bagus. Ngutuk maksudnya? Lu ngelawan gue mulu, lu ntar gede jadi lawyer aja, nyokap pernah ngomong gitu. Bagus. Kan ucapan orang tua doa ya. Iya. Tapi nggak pernah, keluarga lu nggak pernah mengalami kayak ditindas atau apa gitu, jadinya kayak lu mau melawan atau membela keluarga lu gitu? Pernah lah, kayak lu tahu sendiri kan, kalau kita kan minoritas ya. Iya. Lu pasti pernah ngalamin juga dong. Jadi cuma kata-katain Cina gitu-gitu sih. Iya. Ya kalau gue sih kebetulan sempat ada konflik lah antara keluarga gue dengan lingkungan sekitar, dan gue ngeliat di situ kayak keluarga gue tuh kok ngalah terus ya. Jadi ada dorongan buat kayak ya satu hari nanti kalau gue udah gede nih gue harus bisa ngelindungin keluarga gue juga. Ada lah sedikit ke arah situ. Walaupun lebih banyak karena nonton Hotman Paris sih. Dia pengen. Siapa yang nggak pengen? Iya sih. tapi sebenarnya dia juga baik sih. Iya. Profesional. Pinter, Bang Hotman tuh pinter banget orangnya. Kerja keras. Nggak mungkin Bang Hotman itu bisa jadi kayak sekarang kalau nggak kerja keras tuh nggak mungkin. Bener. Memang pinter sih, basicnya memang pinter. Jadi orang kalau ngelihat dia belain artis gitu, itu sebagian kecil dia doang. Dia kan bisnis internasional ya. Internasional kan. Tapi menurut lu hukum di Indonesia adil gak sih? Atau keadilan tuh produknya siapa sih di jangankan di Indonesia, ada dulu gue pernah baca, gue lupa kata-katanya siapa, keadilan itu adanya di surga. Di dunia lu dapetnya hukum. Jadi produknya pengadilan apa? Putusan. Putusan itu ya belum tentu adil ya. Putusan. Karena bagi yang kalah pasti bilangnya nggak adil. Bagi yang kalah pasti nggak adil. Keadilan itu kan relatif ya, subjektif lah. Diupayakan ke arah situ. Kalau gitu berarti orang yang lu bela udah bayar lu mahal-mahal, bukan buat dapat keadilan dong? Dia minta haknya dibela aja, haknya diperjuangin. Kebanyakan sih gitu ya, keadilan kan relatif lah kok. Ya gua sih berusaha mendapatkan keadilan dari perspektif klien gua. Pasti. Mengupayakan lah gimana caranya supaya keadilan ini dari perspektif klien gua tercapai. Tapi apakah buat lawan gua itu adil juga belum tentu. Nah kalau lu ngebela klien tuh mesti bayar berapa gitu? Tergantung kok. Tergantung lah, kayak lu kan jasa lu kan bikin video kan? Iya. Ya lu pasti kalau bikin video A dan video B pasti budgetnya beda dong. Betul. Iya kan? Sama lah kurang lebih. Gue lihat dulu kasusnya susah apa enggak, terus kayak ini melibatkan banyak instansi enggak, melibatkan banyak pihak enggak, terus apa istilahnya? Perjuangan yang harus gue lakukan tuh apa aja. Kalau memang tahapannya banyak pasti lebih mahal daripada misalkan gue cerai kan simpel. Cuma ngajuin gugatan ke pengadilan, putusan keluar, bawa ke Dukcapil, selesai. Keluar akte. Kalau nggak banding ya. Iya. Pengacara jadi ada yang mahal, ada yang murah tuh kenapa? Backingannya beda atau pengalamannya atau apa? Jangan bilang yang formal-formal lah, kasih tahu aja gitu. Kenapa bisa mahal, kenapa bisa murah? Beda lah, ya pasti beda lah kok kalau ya mungkin bukan backingan kali ya bahasanya kalau gue ya. Terus? Lu kenal siapa? Karena kadang gini, sekarang gue rasa kayak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dia nggak akan berani bikin hal yang bertentangan banget dengan norma umum. Iya dong. Jadi ibarat katanya nih dia misalkan klien gue nih dilaporin, gue bisa mengupayakan dia bebas dari jeratan hukum, tapi harus ada dasarnya. Nah, sedangkan kalau hubungan gue nggak baik dengan orang-orang ini, mereka pasti akan antipati duluan. Gue mau ngomong apa kayak serah aja kan.
Boro-boro didengerin, dilihat juga kagak gue rasa kan. Nah tapi kalau hubungan gue baik kan enak nih kayak gue sama lu kok ngobrol. Maksudnya kayak, Bu, nih menurut saya nggak gini loh Bu, menurut saya gini nih. Pak, nih menurut saya gini. Coba deh, abang pikir deh, masuk akal nggak? Dasar hukumnya menurut saya ini. Dia akan lebih gampang nerima itu. Kalau memang masuk akal, ya itu jadi pertimbangan dia ngambil keputusan. Berarti kalau orang sipil biasa tuh nggak bisa ya sendiri gitu loh, memperjuangkan, katakanlah kan di kepolisian atau apa, sendiri tanpa lawyer tuh nggak bisa gitu? Sebenarnya bisa aja, cuma kadang bahasa hukum dan bahasa umum kan beda kok. Iya. Kayak lu pernah kan kok urusan sama hukum? Pernah kan? Bukan jadi tersangka ya. Apa tuh? Jadi apa tuh? Jadi saksi. Iya. Ya kan maksudnya yang kita omongin itu kan beda, bahasa hukum dan bahasa umum itu beda. Nah takutnya kalau misalkan kita maju sendiri tanpa ngerti, tapi kalau ngerti ya boleh-boleh aja. Tapi kalau nggak ngerti takutnya jadi ada celah yang bisa dimanfaatin untuk nyerang kita. Kayak kalau di pidana kan itu ada unsur-unsur penggelapan, penipuan gitu kan, ada kayak tipu muslihat, bujuk rayu. Nah kita harus ngerti konteksnya tipu muslihat itu apa, bujuk rayu itu apa. Sedangkan kalau awam kan mungkin beda pemahamannya ya kita ya. Cara kita menalar sebagai awam sama orang yang udah baca undang-undang beda. Dan lagi biasanya sih kalau fungsi lawyer sih kalau gue bilang, lihat sih kok. Biasanya orang kalau punya masalah hukum pasti panik. Ya. Fungsinya gue adalah untuk nggak panik di situ. Coba deh lu kalau lapor polisi pasti panik kan? Iyalah. Nah fungsinya gue adalah untuk nggak panik di situ dan bantuin lu mikir. Karena kalau orang panik kan pasti ngambil keputusan udah aneh-aneh kan? Betul. Nah fungsi gue adalah di situ berpikir secara tenang, cari jalan keluarnya yang bener. Tapi sebenarnya kalau misal kata kita berurusan sama hukum itu, anggaplah kita nggak merasa bersalah, terus kita mungkin tapi ada salahnya, itu mesti pakai lawyer gitu? Nggak juga. Anggaplah kita memang ada salah nih, terus dilaporin gitu. Kalau kita memang salah sih baiknya pakai lawyer sih. Gitu ya? Baiknya pakai lawyer. Tapi kan disediain juga dari negara atau dari polisi apa dari mana sih? Nah biasanya ancaman di atas 5 tahun ya kalau nggak salah, di atas 5 tahun itu negara wajib nyediain pendampingan hukum. Tapi kalau di bawah itu enggak. Waduh. Di bawah itu enggak. Jadi kalau misalkan lu cuma apa ya? Penganiayaan ringan. Misalkan staf lu tampar gitu. Tapi nggak apa-apa. Nah itu ya lu bela diri sendiri. Negara nggak akan provide lawyer buat lu karena ancamannya di bawah itu. Biasanya negara keluar budget pasti ya buat yang berat-berat aja lah. Tapi menurut lu, kan lu udah berapa tahun jadi lawyer? Gua kalau kerja di kantor lawyer itu dari tahun 2016, tapi izin gua 2018, berarti sekarang berapa tuh? 4 tahun. Nah sekarang lu praktek sendiri apa masih kerja? Praktek sendiri. Praktek sendiri, gua ada kantor sendiri, ada jadi partner juga, terafiliasi dengan kantor senior gua. Yang di SCBD itu ya? IOI. Nah. Kok lu tahu aja sih kok, baik deh. Tahu kan waktu itu sempat ngobrol terus lu nggak mention tapi cuman sekilas ya udahlah. Iya. Berarti tahu lah SCBD lah. Terus ini tadi gue mau nanya kayak menurut lu dari kasus-kasus klien-klien lu yang lu tanganin itu orang itu pada berarti melanggar hukum kenapa? Maksudnya gimana? Atau lu banyak kan bela terlapor atau ngelaporin sih? Balance sih kok. Balance. Buat orang yang jadi terlapor nih, menurut lu melakukan kesalahan dong kan jadi terlapor? Pasti. Nah itu kenapa? Biasanya karena nggak ngerti. Nggak ngerti bahwa itu yes, kadang ini contoh ya. Sekarang kan lagi marah kan kayak binary option gitu kan. Trading gitu. Kadang gue pernah dapat beberapa kali klien gue itu jadi dia ini trader. Trader karena dia punya portofolio bagus, orang-orang tertarik kerja sama dia. Taruh duit. Ternyata loss. Karena kalau orang mau invest ya lu aja deh, kalau invest pasti mau untung kan. Iya dong. Nah gue juga begitu. Nah orang-orang ini juga begitu. Mereka naruh investasi ke si trader ini. Tapi udah ada aturannya nih, lu sebulan harus kasih gue sekian puluh % gitu loh misalkan. Nah jadi si trader ini kan dia kayak dikejar setan lah dia kerjanya. Dia apapun dilakuin yang penting harus profit. Sedangkan kadang dana yang dicapai ini nggak cukup kalau dihitung
sama fluktuasinya kan, fluktuasinya harus gila banget tuh buat dapet untung yang gede kan. Iya. Kadang lagi stabil-stabil aja dia harus tetap dapat untung itu karena perjanjiannya udah kayak begitu. Jadi dia lakuin yang namanya margin trading. Margin trading itu jadi kalau lu sekarang pakai suatu perusahaan untuk jadi istilahnya apa ya, broker. Yeah. Nah, dia akan kasih lu fasilitas, misalkan lu naruh 100 juta. Yeah. Yang bisa lu tradingin tuh bukan 100 juta. Iya, cuman lu bisa tradingin 300 juta, 500 juta bisa. Malah di atasnya ya? Iya, di atasnya kok. Oh. Beberapa kali lipat dari jumlah uang yang lu depositin. Nah, tapi kan resikonya jadi lebih gede. Jelas. Begitu lu loss, langsung lebih gede, habis semuanya. Oh. Nah, begitu ya akhirnya kan duitnya hilang, orangnya minta pertanggungjawaban, si tradernya ini bingung. Akhirnya dilaporin lah ke polisi karena dibilang lu di awal menjanjikan sekian, ternyata uang gua malah habis. Dianggapnya penipuan. Kadang juga nggak harus dia memang niat jahat gitu. Nah, tapi kalau misal katakanlah kalau kita mau, kalau gue mikir goblok-goblokan ya, itu kan cara marketing ya, namanya sales. Betul. Gitu dah. Betul, iya bisa aja. Nah cuma kalau menurut gue nih, kalau idealisnya kita berpikir namanya pidana itu harus ada 2 unsur penting. Namanya satu mens rea, satu lagi actus reus. Oh, mens rea itu niat jahat. Jadi emang niatnya jahat dari awal, niatnya mau nipu nih. Actus reus itu perbuatannya. Nah kalau kayak yang tadi gue cerita gitu, sebenarnya kan niatnya bukan niat nipu, jahat kan. Dia karena kepepet aja dia harus menuhin itu, jadi kejeblos lah dia. Cuma kadang ya. Terus akhirnya gimana? Bebas? Lagi masih berproses sih kalau yang kayak gitu. Kebanyakan masih berproses karena juga kadang-kadang penyidikan juga ada keterbatasan ya, kayak kadang-kadang mereka mungkin kalau nanganin penipuan penggelapan umum udah wajar-wajar aja, tapi kan kayak trading ini kan sesuatu hal yang baru ya di sini ya. Ya mereka juga mungkin sambil belajar. Kan biar bagaimanapun kan yang menerima pengaduan pertama kan polisi ya. Berarti gak juga kok, banyak juga yang ngadu sama lu. Nah, polisi itu kan satu dengar dari pelapor dulu dong pasti. Habis itu nanti kan manggil gitu-gitu. Berarti yang harusnya sudah memberikan pandangan tentang ini hukum nih bisa lanjut apa enggak, mungkin katakanlah keadilan lah pertama lah ya gitu. Orang saya nggak salah kok apa, berarti udah di polisi dong. Iya. Nah di polisinya sendiri ini berpihak nggak? Berpihak lebih, maksudnya gini, lebih berpihak kepada pelapor nggak gitu loh? Kan yang terima duluan kan biasanya kan dia pasti cerita umumnya gini-gini. gitu. Umumnya gitu. Susah dong kalau begitu. Iya. Soalnya polisi udah kemakan dulu sama pelapor. Betul, makanya beban pembuktian itu ada di kita. Di terlapor ceritanya gitu. Di terlapor, iya. Kita harus buktiin bahwa kita nggak ngelakuin itu. Atau ini unsur pidana yang tidak terpenuhi karena niatnya bukan itu. Nggak ada mens rea-nya itu tadi. Nggak ada niat jahatnya. Bebannya memang di kita. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita merasa nggak salah, tahu-tahu dilaporin nggak perlu takut-takut banget dong. Yes. Cuma memang ya kalau masalah-masalah polisi, ini gue pernah dengar Prof Mahfud MD waktu itu ngomong gini. Kan lu pasti pernah dengar praduga tak bersalah. Jelas. Presumption of innocence. Presumption of innocence itu berlakunya buat kita, masyarakat umum. Tapi kalau buat penegak hukum, mereka harus bergeraknya berdasarkan praduga bersalah. Iya. Karena kalau enggak ya nggak dikerjain dong. Oh enggak kali dia nggak mau ini kali positive thinking itu kan gila kan. Mana ada yang dihukum kalau kayak gituan. Iya. Jadi ya memang mereka tugasnya ya seperti itu. Mereka harus bergeraknya bukan dari husnuzon, dari suzon dulu memang harus. Betul. Wih di husnuzon. Serem ya. Berprasangka baik, harus berprasangka baik. Iya, menarik sih kalau ngomongin hukum. Soalnya kayak meskipun hukum tuh buat apa sih menurut lu, kayak buat keadilan enggak gitu. Terus hukum tuh buat apa gitu? Mengatur ketertiban. Iya sih. Jadi ya gue nggak bunuh orang sembarangan, gue nggak nyolong sembarangan. Iya. Karena ada hukum yang mengatur. Kalau bunuh orang karena membela diri boleh. Boleh. Itu yang di viral kemarin. Iya sih. Tapi dibebasin akhirnya tuh. Bebas. SP3 ya, langsung dari Polda. Udah berapa kali kan tuh kejadian waktu kalau nggak salah Bekasi apa Tangerang ya sempat juga tuh. Iya, soalnya kalau misalnya bela diri terus itu takut juga dong. Iyalah. Ya gimana caranya orang kita mau dibunuh, masa kita nggak bela diri? Iya. Aneh banget. Terus gunanya kita belajar bela diri? Iya. Buat apa? Hidup mau buat apa kalau kita tidak mempertahankan ya kan? Iya.
Aduh. Tapi lu rata-rata nanganin kasus apa, Dit? Gue banyak penipuan penggelapan, sekarang lagi banyak ITE. Kalau gue sih lebih memilih nggak pilah-pilah kasus yang gue terima kok. Lebih variatif aja biar nggak bosen. Widih. Bosen kalau nggak kok. Kecuali kalau gue udah kayak Bang Hotman, mungkin gue bisa pilih-pilih. Kalau sekarang kan kita masih berjuang untuk kehidupan. Betul. Apa maksudnya litigasi ya? Apa? Ya litigasi. Litigasi apa aja? Apa aja buat Len. Tapi kalau misal kata lu ngadepin orang yang udah bener-bener salah nih, nggak apa-apa. Maksudnya Nggak apa-apa. nggak usah malu gitu ngomong Nggak sama apa-apa, ngomong apa. aja, Gue nah. kemarin begini bang gitu, nggak apa-apa. Susahnya justru kadang orang nggak mau cerita sama gue kalau dia bener-bener ngelakuin. Tetap aja bohong, nggak tahu kayak orang-orang Biar lu full, sekarang biar lu full ngebela dia gitu mungkin. mungkin malu kali ya. Malu ya. Tapi Padahal kalau ke gue kan gue ngebelain dia kan. Harusnya ngomong aja, soalnya kalau dia Semuanya. nggak ngomong, iya kalau lu nggak ngomong gitu misalkan lu bunuh orang, terus lu cari gue nih, tapi lu ngomong enggak Dit, gue nggak bunuh dia gitu. Susah lah gue belanya. Kecuali kalau lu memang ngaku gue jujur gitu, ya gue bunuh karena ini, itu pasti ada salahnya yang bisa gue pakai buat pembelaan. Dihukum iya dihukum, tapi dihukumnya tuh nggak akan sampai gimana banget, karena kan tugasnya gue sebenarnya untuk menjaga proses hukum ini berjalan Iya. sesuai koridornya. biar bagaimanapun kan dia juga punya hak Yes, gitu loh. pasti ada bukan. Hak sebagai manusia ya maksudnya. Kalau gua ngomong pembenaran ntar gua disikat SJW nggak pembelaan, ada pembelaannya lah. Betul. Ada pembelaannya kan kayak, iya abis saya diginiin sama dia gitu loh. Nah itu gimana? Misal kata gue ngeledekin orang, abis gitu orang itu mukul. Kan sama-sama salah, gue salah, dia salah. Terus nanti itu gimana? Kalau misalnya siapa duluan, siapa yang lapor gitu? Kadang begitu jadinya, kadang begitu. Tapi ya harus dibuktiin juga, lu ngatain dianya itu pidana apa enggak. Kadang kan cuma ngatain kayak jelek lu gitu. Sebenarnya kan kayak gitu-gitu kan tergantung yang nerimanya ya kok. Dia tersinggung apa enggak, dia ngerasa kan ngelapor juga nggak segampang itu, ada unsur-unsur yang harus dipenuhin juga. Lu ada kerugiannya berupa apa, terus kerugian lu itu biasanya kan kalau kayak gitu kan kerugiannya psikis gitu kan. Bisa dibuktiin gak ada kerugian psikisnya? Bisa dibuktiin? Bisa. Caranya? Biasanya ke psikolog. Walaupun Penting tuh Lin, punya kenalan psikolog Lin. Walaupun nggak harus sih, kadang juga kayak pencemaran nama baik gitu ya bisa aja sih, nggak ada ininya. Kemarin katanya lu nanganin kasus yang viral tuh. Apa tuh, anjing? Anjing. Iya. Tapi kan bukannya dari, kan gue sempet lihat ya, maksudnya memang kejadiannya emang bener kan? Maksudnya emang dibawa kan? Bener memang. Kalau bahasa gua sebagai pembela, diantarkan. Widih. Karena kalau dibawa itu kan berarti kan dibawa ke tempat gua gitu. Sedangkan ini enggak, jadi si kasus ini tuh si anjing-anjing ini dianterin ke klinik hewan. Nah itu juga menarik tuh kok. Jadi ceritanya, jadi si anjing-anjing ini ya ini beneran anjing ya? Beneran anjing, bukan ngatain orang. Iya, ini beneran anjing nih. Lu aware dengan jenis-jenis anjing nggak lo? Tahu. Nah anjing ini 2 ekor husky, 1 ekor golden. Iya. Dua jenis anjing ini kan kalau istilahnya pecinta anjing tuh double coat. Nah anjing ini diikat di pinggir jalan, di bawah terik matahari. Kalau gua nggak salah inget sih di videonya nggak ada air minum. Jadi ya si klien gua ini dia memang terima laporan karena dia memang rescuer anjing. Kayaknya ada orang-orang netizen yang concern nih. Ngasih tahu. Lihat bahwa ini kok ada husky sama golden dijemur di pinggir jalan nggak dikasih minum gitu loh. Dikasih tahu lah ke dia mau di rescue, ternyata diikatnya di pinggir jalan di tanah tak bertuan gitu kok. Kayak feeling gue tanah developer atau tanah Pemda mungkin, nggak tahu ya. Mungkin perkiraan gue. Diikat di pinggir jalan tanpa air minum dan memang panas. Ya anjing begitu kan lo tau sendiri, husky pelihara nggak suka AC kan kok. Iya. Nah jadi dia carilah si ownernya ini berapa lama. Mungkin berapa lama ya ada lah berapa lama lah dia nunggu di situ, nggak ada orang yang datang. Ada anak kecil nyamperin, dia nanya nih anak kecil ini anjing punya siapa ya? Cuma dijawabin anjing galak, coba cariin dong yang punya siapa. Ini anak kecil berapa kali bolak-balik nggak ada juga. Akhirnya dibawa lah anjing ini dilepasin, dianterin lah ke klinik hewan. Gitu. Terus sekarang kasusnya? Masih dalam,
Gua nggak tahu. Tapi udah jadi tersangka, kok cepet banget? Belum. Oh, Saksi. belum? Masih saksi? Nah itu yang kemarin jadi polemik juga soalnya sempet katanya dijemput paksa. Tapi sebenarnya? Ya itu substansi lah, gue jangan ngomong lah. Dan nanti ceritanya di belakang aja, di belakang. Nah, lu nanganin kasus anjing gitu, dibayar berapa? Nggak dibayar. Pro bono, gue itu pro bono. Itu karena lu kenal? Karena gue kenal, satu. Dua juga maksudnya, gue senang piara binatang, jadi ya gue handle lah. Nah, kalau misal kata nggak pro bono nih, lu buat nge-hire lu tuh berapa sih emang? Kayak yang tadi gue bilang, tergantung. Jadi biasanya kita bicara range. Jadi gue biasanya pasti minta dokumen dulu. Misalkan lo hire gue nih, gue lihat dulu dong dokumennya apa aja yang terkait kasus ini, bukti-buktinya apa aja. Nah terus gue pasti akan nanya dulu ke lu. Lu hire gue goalsnya apa nih? Kan orang beda-beda nih kok. Kadang ada yang mau lawan gue di penjara, gue mau duit gue balik. Kadang nggak apa-apa, gue pengen resein dia aja. Karena ada yang gitu juga kan. Tergantung itu juga. Jadi kalau di gua sendiri sih range-nya antara mungkin 30 sampai 400. Bisa tercapai goalnya tuh? Kalau nggak sampai ratusan juta tuh, terus nggak tercapai goalnya gimana? Ya itu dia, kan gue lawyer, gue jual jasa bukan jual hasil. Oh gitu? Jual jasa, bener jual jasa? Bukan jual hasil, tapi kan lo mau upayakan yang terbaik kan? Pasti gue mau upayakan yang terbaik. Belum tentu hasilnya baik. Betul, kan banyak. Atau belum tentu sesuai yang mau iya, gitu. Iya, pastilah. Kan penegakan hukum prosesnya banyak, yang terlibat juga banyak. Nah kalau misalnya orang katakanlah nggak punya duit, minta tolong gitu sama lu gitu gimana? Tergantung, kalau biasanya gue lihat memang apa ya, kasusnya menarik, satu kasusnya menarik, dua memang orang ini bener-bener terzolimi lah, sampai kesian lah gitu. Biasanya sih gue ada kebijakan tersendiri lah. Boleh. Mungkin nggak free banget, tapi ada kebijakan tersendiri lah. Operasional lah ya. Ya, kadang juga bisa free banget kok. Bisa? Kadang bisa free banget, kayak misalkan. Kalau sampai free banget tuh berarti lu yakin klien lu ini nggak bersalah? Atau gimana? Iya. Berdasarkan keyakinan gue ya, tapi kan faktanya nggak tahu nih. Tapi akan taunya kapan? Kan tadi lu bilang, kan nggak tahu nih. Nah, taunya kapan? Polisi yang nanti kasih tahu kayak, bang ini tuh begini loh gitu. Ini menariknya kok. Gimana nih? Kadang kita nggak akan pernah tahu. Maksudnya gimana? Ya kan kayak yang tadi kita bahas di awal, maksudnya putusan pengadilan ya itu putusan, tapi masalah itu bener apa enggak ya kita nggak tahu, makanya sering banyak putusan di challenge. Sekarang kan restoratif justice. Berarti kan semua masalah bisa dinego. Nah, atau bisa dimediasi nanti. Jadi arahannya adalah ya semua masalah kalau bisa di penindakan pidana itu kalau bisa opsi terakhir. Jadi restoratif justice dulu. Kecuali tadi di RUU TPKS, di UU TPKS yang baru. Sekarang udah nggak boleh restoratif justice kecuali pelakunya anak di bawah umur dan itu baru pertama kali. Ya udah gitu aja.